Al-Quran. Firman Tuhan ditaruh di lidahnya, di mulutnya. Kalau ini saya percaya. Tapi kalau Bapak akan kutaruh. Sebentar. Iya, akan ditaruh di mulutnya. Sekarang saya tanya sama Bapak. Kalau Bapak buka Kamus Alkitab halaman 376, kalau yang disebut ditaruh di dalam mulutnya itu adalah Nabi, Pak. Nabi itu. Mau saya tunjukkan. Iya, Isa juga Nabi, ya? Yesus juga Nabi. Sekarang saya tanya, Yesus itu penerima firman ataukah dia itu firman itu sendiri? Sekarang saya ulangi nih, Pak Joseph, Pak Stephen Kojoh yang sangat santun, Yesus itu penerima firman ataukah dia firman itu sendiri? Dia itu adalah firman itu sendiri, gitu. Bukan penerima firman. Bingung Bapak. Makanya begini, saya ulangi Bang. Pak. Kita harus punya dasar, ya. Saya nggak mau memaksakan agama saya. Bentar Pak ya, saya tidak mau, Pak Stephen. Ya. Saya tidak mau memaksakan keyakinan saya kepada Bapak, karena di dalam agama saya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Akan tetapi kebenaran sungguh nyata kebenarannya, begitupun kesesatan. Namun yang saya ingin sampaikan, semua agama mengakui bahwa agamanya benar. Tetapi mungkin Bapak juga percaya di dunia ini tidak ada semua agama benar. Hanya ada satu-satunya agama yang benar. Bapak meyakini agama yang benar adalah Kristen. Saya sebagai orang Islam mengakui bahwa agama yang benar adalah Islam. Makanya saya ingin menstimulus Bapak agar Bapak terbuka mata hatinya, sebetulnya yang benar itu di mana. Kalau saya Islam. Nah, sekarang Bapak tunjukkan kebenaran agama Bapak dengan konsep ketuhanan yang paling substansial. Sekarang saya tanya nih Pak, Yesus itu penerima firman atau dia adalah firman itu sendiri? Firman. Nah, saya ulangi nih, Yesus itu penerima firman. Dengar dulu. Iya. Yesus itu adalah firman atau firman? Jelas. Firman yang sudah menjadi manusia. Oke, berarti Yesus itu bukan penerima firman. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 42. Sebentar Pak. Injil Yohanes 8 ayat 42 juga dikatakan, jika Allah adalah Bapamu, kamu juga harus percaya kepadaku. Sebab aku jangan melebar kemana-mana Pak. Yang keluar jangan melebar kemana-mana Pak. Firman-Nya Allah. Iya, jangan melebar kemana-mana Pak. Saya nggak jangan melebar kemana-mana. Yesus adalah iya siap, nanti Bapak jelaskan secara komprehensif. Keluar dan datang ketika dari Allah, Bapak sudah memberikan sebuah jawaban yang pasti. Kalau Bapak sudah memberikan jawaban yang pasti, ya silakan Bapak menjabarkan secara komprehensif yang menjadi jawaban Bapak. Sekarang saya pengen penegasannya. Yesus penerima firman atau dia adalah firman itu sendiri? Dia adalah firman, bukan penerima firman. Sesuai. Ya, dia adalah firman yang sudah menjadi manusia. Yesus. Saya nggak bertanya firman jadi manusia. Yang saya tanya, Yesus adalah firman atau penerima firman? Dia adalah firman, jelas ya. Nah, bukan penerima firman. Dia adalah firman. Bukan penerima firman berarti. Karena dia adalah firman itu sendiri. Halo Pak? Enggak, jangan bingung Pak. Makanya Oke, saya tegaskan sekali lagi nih. Yesus adalah penerima firman atau firman itu. Yesus adalah firman, bukan penerima firman. Yesus adalah firman, bukan penerima firman berarti. Iya. Ya. Tetapi saya tunjukkan Kamus Alkitab. Iya bentar Pak. Bapak kan sudah jawab nih. Saya coba untuk menyangka. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Oke. Sekarang kepada Bapak. Kalimatullah. Ya, sekarang saya tunjukkan kepada Bapak. Ini Alkitab. Ini Alkitab Kristen ya. Ini dulu Antoni Faris nama saya, dari Ika Puspitasari 060709 2009. Ini dari Gemahak. Ya. Ini dibaca langkah-langkah merenungkan Alkitab. Saya tidak perlu itu. Kita coba langsung ke Kamus Alkitab. Kamus Alkitab itu 376. Saya bacakan kepada Bapak. Seorang nih, definisi nabi nih.
seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia, khususnya para nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, Lukas 24 ayat 17, disebut nabi. Ya, menurut pengharapan orang Yahudi akan muncul seorang nabi yang bertugas sebentar. Nah, ini sorry. Juga Yohanes Pembaptis, Matius 11 ayat 5, dan Yesus sendiri, misal Lukas 24 17, disebut nabi. Ini Pak. Ternyata Yesus disebut nabi. Nabi itu apa? Seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Jadi dia itu adalah penerima firman. Nah, bagaimana? Kok pernyataan Bapak ini bertolak belakang? Di sisi lain, Yesus adalah penerima firman. Tapi menurut keyakinan Bapak, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Loh, saya tunjukkanlah satu ayat lagi kalau Bapak nggak percaya. Bentar ya. Yohanes 17. Yohanes 17. Nih, Pak. Yohanes 17 ayat ke-8. Nih Pak, saya langsung ke Alkitabnya saja ya, bukan aplikasi nih. Injil Yohanes ayat pasal 17 ayat ke-8. Nih, ayat ke-8 nih Pak ya. Kasih dekat lagi. Iya nih, ayat ke-8. Sebentar. Nih, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 17 ayat ke-8. Ternyata Yesus menerima firman, Pak. Jadi dia itu bukan firman yang hidup. Kamus Alkitab halaman 376, Yesus adalah penerima firman yang disebut sebagai nabi. Matius 21, sebentar Pak, saya selesaikan dulu nanti Bapak tanggapi. Matius 21 ayat 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Orang-orang yang hidup pada saat itu meyakini bahwa Yesus adalah nabi. Kalau Bapak meyakini Yesus adalah firman itu sendiri, ini bertolak belakang dengan ucapan Yesus itu sendiri. Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Jadi yang benar Yesus itu penerima firman ya, atau dia firman itu sendiri? Bang, begini Bang baca ya, terus ya, itu. Bagusnya kalau dari atas dibaca. Ya silakan Bapak baca lah. Akan ketemu ayat yang karena poinnya di sini. Buat. Ya coba Bapak baca poinnya di mana itu? Di Injil Yohanes tadi. Ya di mana itu? Ya, aku nggak punya Alkitab. Kecuali aku keluar dari sini masuk ke aplikasi bisa sebenarnya, tapi ada ya, ayat berapa saja? Iya, saya bukakan di sini ayat berapa? Sebentar. Iya. Pilek. Ya, halo. Ya, halo. Ya, Yohanes 17 ayat 5. Coba Bapak baca. Ya, aku sudah kembali ke sini nggak bisa kebaca lagi. Ya udah, berapa tadi? Iya. Yohanes berapa? Ntar saya baca. 17 ayat 5. Ya, siap. Yohanes. Ya. Baca aja. Oke, saya bacakan ya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Lalu kaitannya dengan Yesus adalah firman apa? Putus-putus Bang. Putus. Oke, saya ulangi nih. Putus Bang, putus-putus. Yang putus-putus Bapak atau saya? Teman-teman coba komen yang putus-putus Pak Stephen atau mungkin saya. Aku, karena
mungkin aku ini. Oke, saya bacakan lagi ayatnya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaan saya, di mana di sini yang menyatakan bahwa Yesus adalah Firman? Bukan masalah dia menyatakan dia adalah Firman di ayat sini, Pak, bisa paham, Pak? Kemuliaan yang kumiliki, ya toh? Ya. Yang kumiliki, yang Yesus miliki, kan? Apa? Sejak dunia itu ada. Iya, apa maksudnya kemuliaannya apa itu? Dia ya, itulah yang kumaksud. Dia itu adalah Firman. Makanya aku katakan tadi bahwa dia itu memiliki dui natur. Saya ada telepon, Pak, ya. Mohon maaf sekali lagi, saya telepon. Ntar ya, Pak, ya, jeda sebentar ya. Nggak lama lagi aku akan, tapi nggak lama lagi aku akan keluar nih, soalnya ada panggilan juga aku ini di tempat kerja. Iya. Nah, gimana, Pak? Ya, jelaskan ayat tadi. Saya pikir ya, ayat itu nih, Pak, saya tunjukkan ya, Pak. Permuliakanlah aku ya Bapa. Oke. Ya, nah, sekarang saya tanya sama Pak. Kemuliaan kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maksudnya apa itu, Pak? Dia. Ya, apa itu maksudnya? Firman itu. Firman Allah itu sendiri. Pak, ini Bapak salah. Yang ada bersama-sama dengan Allah. Bukan. Pada mulanya adalah Firman. Dengar baik-baik. Ya, silakan. Bang sudah sering-sering baca ini. Saya dengar-dengar kok Bang di. Ya. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan. Jadi sang Firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang ayat 14-nya, Firman itu telah menjadi manusia. Manusia Kristus ini bukan diciptakan, Bang. Telah menjadi dengan diciptakan beda. Sekarang gini logikanya. Firman itu Yesus sampai Firman itu Allah, Pak. Firman itu adalah Allah. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu, yaitu Allah yang roh itu satu dengan perkataannya, firman-Nya. Firman itu adalah Allah atau Firman itu adalah Yesus? Firman itu adalah Allah. Saya tanya nih, Firman itu adalah Allah atau Firman itu adalah Yesus? Firman itu adalah Allah, jelas. Dan Firman itu telah menjadi manusia, Yesus. Enggak, yang Firman itu sebetulnya Allah apa Yesus? Berinkarnasi menjadi saya sederhanakan nih. Saya sederhanakan buat teman-teman. Firman itu adalah Allah Bapa atau Firman itu adalah Yesus? Firman itu, jelaskan aku bacakan tadi. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Jadi itu Firman kan. Firman itulah yang sudah keluar dari Allah dan menjadi manusia Kristus Yesus. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia menerima firman lagi? Kan dia adalah firman itu sendiri. Iya, makanya aku katakan tadi dia memiliki dui natur. Nah, kemanusiaan. Ayat dui naturnya itu di mana? Artinya manusianya itu sama seperti kita, Bang. Ayat dui naturnya itu di mana? Karena gini logikanya. Bapak adalah gak gini, Pak. Kalau Bapak komitmen konsisten dengan keyakinan semacam itu, Bapak wanas akhirnya timbulnya. Nah, yang kan Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah, ya kan? Jadi Firman itu adalah Yesus atau Firman itu adalah Allah, Pak?
Firman itu adalah Allah dan firman itu sudah keluar dari Allah, turun ke dalam dunia lewat perawan Maria, berinkarnasi jadi manusia. Karena targetnya manusia, Bang. Ketika Yesus sudah menjadi manusia, apakah dia adalah firman? Iya. Oh, jadi dia adalah firman. Ketika jadi manusia adalah dia masih firman ya? Iya. Kenapa di dalam Yohanes dia bisa kenapa? Oke. Kenapa Yohanes menciptakan di situ? Oke. Kenapa air Yohanes jadi anggur? Iya kan? Kenapa? Bang, Yesus menciptakan air jadi anggur kan? Karena melakukan hal yang firman sama. itu dia yang menciptakan segala sesuatu. Musa pun melakukan hal yang sama. Sebentar Pak ya. Saya jujur bukan mengejar Bapak, tetapi saya belajar. Perintah Tuhan. Iya, saya nggak mengejar Bapak, saya nggak mengintegrasi Bapak. Saya hanya penasaran dan pengen belajar dari Bapak. Karena saya masih menggunakan logika saya. Yesus adalah firman. Apakah firman itu adalah Yesus atau firman itu adalah Allah? Ini yang pertanyaan saya. Firman, karena jangan bersifat begini, Bang. Loh, kok bersifat begini? Menjebak. Ya. Menjebak, Begini, Bang. Makanya ya, aku jelaskan, Bang. Firman itu adalah Allah. Allah. Jelaskan di Yohanes tadi aku baca. Itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia siapa? Firman. Oke. Nah, oleh Dia firman. Itu adalah jadi Allah. Yesus itu adalah sang firman, sang pencipta. Yesus itu sebenarnya. Oke. Firman adalah Allah, Pak. Ini saya ayat 14 firman telah jadi manusia. Firman itu manusia Yesus Kristus. Iya. Manusia Kristus ini bukan manusia Adam, enggak sama. Apa ayatnya? Firman itu adalah Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah firman. Nah, saya tanya nih, yang firman Allah itu adalah Yesus atau Allah itu sendiri? Atau Yesus itu adalah firman itu adalah Yesus atau firman itu adalah Allah, Pak? Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah yang sudah berinkarnasi jadi manusia, Yesus Kristus. Ketika firman itu sudah jadi manusia. Jadi Yesus yang firman. Jadi Yesus yang ada di dalam dunia itu, ya toh. Itu adalah firman. Makanya gitu. firman kan dia bisa punya kuasa. Air menjadi anggur adalah firman. Iya, firman itu adalah Allah. Atau firman itu adalah Yesus. Karena begini, karena ketika Yesus dibaptis, Pak Stephen, masih ada firman di langit. Inilah anakku yang dikasihi. Itu kan masih ada yang berfirman. Yohanes 17 ayat ke-8. Kata Yesus, aku menerima segala firman-Mu dan telah kusampaikan kepada mereka. Nah, kalau Yesus adalah firman, kenapa dia masih menerima perkataan, Pak? Kan dia itu perkataan itu sendiri. Kalau Pak masuk di dalam merana saya, Yesus itu memiliki duinatur. Nah, kembali ke duinatur. Di mana ayatnya duinatur, Pak? Jadi yang berdoa, mana Allah berdoa, Pak? Mana Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau Roh Kudus yang berdoa itu adalah kemanusiaannya Kristus. Oh, yang berdoa itu adalah kemanusiaan Yesus. Ada notifikasi masuk ini. Oke. Ya. Dan itu adalah teladan buat murid-muridnya. Dia harus berdoa, tekuni berdoa. Oke. Yang saya masih bingung gini. Yesus firman adalah Allah. Apakah gini, apakah Allah itu adalah Yesus karena atau firman? Firman itu sebetulnya karena gini, Pak. Enggak, bukan sebetulnya saya bukan bingung, justru saya boleh aku tengking kamu di dalam nama Yesus supaya abang bisa paham? Ya, bisa. Jangankan saya, Pak, Bapak aja belum paham. Makanya saya tanya nih. Gini loh, Pak. Ini saya runut loh, Pak ya, berdasarkan ayat nih, Pak. Saya berdasarkan ayat lah, tidak asumsi nih. Maaf tadi aku katakan iya, nggak apa-apa. Saya mah santai aja. Yohanes pasal 1 ayat ke-1, Yesus adalah firman. Iya kan? Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Yesus adalah firman atau firman itu adalah Allah, Pak? Pada mulanya adalah firman. Iya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah firman Allah. Itu telah menjadi manusia. Ya, berarti ada dua firman di sini, Pak. Karena berarti ada dua firman di sini.
Loh, yang satu kan di Ini, surga, Bang. Pak. Allah itu maha kuasa, Bang. Loh. Allah itu maha kuasa, bisa jadi manusia, Bang. Enggak, yang Malaikat saya aja kok tanya- bisa jadi manusia. yang Di dalam kan juga dikatakan dia menjelma menjadi manusia yang seutuhnya, kan malaikat Jibril kan itu. Yang saya tanya, Menjelma menjadi manusia yang kalau seutuhnya. Yesus pada adalah kitab firman, Maryam dan firman kalau itu adalah Allah yang menganjal hati saya, gini loh ya. Kalau dia adalah firman Allah, Ya, berarti dia adalah firman yang hidup. Betul tidak? Betul atau Ya. tidak? Firman Enggak. yang hidup dan menghidupkan. Nah, Firman yang hidup ketika dan dia menghidupkan adalah bagi Yesus siapa yang percaya hidup, kepada dia. Ya, sebentar Pak. Ketika Ya. firman Ya. telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat ke-14, berarti firman yang hidup itu adalah Yesus. Betul atau tidak? Iya, yang sudah menjadi manusia ini. Ya. Iya, firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Lalu Yohanes 17 ayat ke-8, Kamus Alkitab halaman 376. Yesus menerima firman, perkataan menerima perkataan. Bagaimana itu? Kok firman yang hidup masih menerima perkataan dan Kalau yang di perkataannya ayat- masih konsisten? Di dalam Yohanes disebutkan inilah kalau anak kita yang kembali pasti. lagi, kalau kita kembali lagi ke pasal 5, Yohanes 17 Iya, pasal silakan. 5. Hmm. Yang tadi Pak Bang baca tadi. Nah, Kemuliaan itu. yang kumiliki sejak dunia belum ada,